Morning Good Traders, hari ini kita memuliakan Tuhan karena Tuhan memberikan kita nafas kehidupan sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Ini semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan kita akan lanjutkan renungan kita dari Ayub 30 ayat 1 sampai dengan 31. Tetap setia juga baca firman Tuhan ya. Tema kita hari ini adalah masih setia kok ditinggal. Jadi seperti Alkitab yang ditinggalkan di bangku lalu dilupakan. Kalau handphone tertinggal, wah pasti akan dicari-cari kemana-mana begitu ya. Ya, good traders, kita bisa melihat bahwa dalam medsos begitu ya, kalau pamer kekayaan di medsos itu menjadi tren. Jadi kalau orang bilang kayak flexing gitu ya, jadi pamer kekayaan dan seterusnya, seolah itu adalah hartanya. Jadi brand image-nya itu adalah dia orang kaya di usia sangat muda. Jadi orang langsung berpikir, waduh saya sudah kerja sekian puluh tahun, kok nggak kaya-kaya begitu, dia masih sangat muda lalu menjadi kaya, apa penyebabnya? Wah langsung dicari dan seterusnya. Nggak taunya setelah miskin, jadi si orang ini yang di media sosial suka memamerkan kekayaannya, tiba-tiba misalnya dia miskin, maka dia langsung hilang dari medsos, apalagi kena kasus begitu, maka dia langsung hilang dari medsos begitu. Ternyata barang-barang yang dipamerkan di medsos itu pinjaman semua, waduh, penipuan begitu jatuhnya ya. Kita langsung ilfil dan kita merasa langsung kita aduh sudah nggak percaya sekali, sama sekali sudah nggak percaya dan kita merasa ditipu. Nah, good traders memang betul bahwa banyak sekali kejadian yang demikian, pinjem barang orang lalu kemudian dipamerkan di medsos seolah kita adalah orang yang sangat sukses. Dan memang kalau boleh dibilang Ayub itu dahulunya sangat sukses, sangat disegani, dihormati, kaya dan disukai. Tetapi sekarang miskin. Tapi beda kasus ya dengan yang zaman now begitu, zaman sekarang ini dengan Ayub yang zaman dulu itu sangat amat beda kasus. Memang betul sekarang Ayub hidupnya berubah total. Dia mengalami penderitaan, jatuh miskin, ditinggal dan seterusnya. Tetapi tetap balik lagi ya good traders, ini sangat beda kasus ya. Jadi bukan karena penipuan Ayub melakukan kejahatan dan dosa, tidak. Ini berbeda sekali kasusnya. Nah, Ayub itu direndahkannya luar biasa. Ayub menjadi orang buangan di negerinya. Di ayat 2-8. Jadi artinya menjadi kayak seperti sampah masyarakat, seperti orang yang bebal, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi benar-benar itu dibuang, dimarginkan, disingkirkan karena penderitaan yang dialami Ayub oleh masyarakat setempat itu karena dosanya dia. Ya seandainya juga sama dengan yang tadi saya ilustrasikan. Ketika orang yang memamerkan kekayaan, nggak taunya itu bukan kekayaannya dia, itu pasti nanti akan dimarginkan kehidupannya. Karena atas perbuatannya dia sendiri. Memang itulah, ya tanda petik ya, memang itulah pandangan masyarakat pada umumnya. Dan ia menjadi bahan ejekan, sindiran, dan direndahkan, bahkan diludahi. Artinya bahwa Ayub luar biasa benar-benar mengalami penderitaan. Penderitaan badani yang dia alami, tapi juga sekaligus penderitaan secara sosial yang dia juga alami. Dan kemuliaan dan kebahagiaannya Ayub tuh hilang, ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Jadi artinya apa? Kemuliaan seolah-olah tanda petik ya, kemuliaan itu menggambarkan penyertaan Tuhan itu nggak ada dalam kehidupannya, dan kebahagiaan Ayub itu memang sudah tidak ada lagi. Jadi kita bisa kebayang bagaimana orang yang hidupnya seperti ini, sudah disingkirkan, diejek, dihina, direndahkannya luar biasa, bahkan boleh dibilang Tuhan pun sampai tidak mengikuti engkau, tidak menyertai engkau, dan engkau tidak memiliki secuil kebahagiaan apapun. Jadi bisa kebayang good traders, apa yang dialami oleh Ayub ini sungguh luar biasa. Dan lebih dalam lagi, Tuhan cuek terhadap doa dan minta tolongnya Ayub, ayat 20 sampai dengan 23. Ini waduh, ini luar biasa. Jadi mungkin harapannya Ayub itu kepada Tuhan satu-satunya. Tetapi tanda petik, ini Tuhan cuek gitu ya. Ini tanda petik ya. Jangan berpikir Tuhan itu benar-benar cuek. Benar-benar tidak peduli terhadap doanya Ayub dan juga permohonan minta tolongnya Ayub. Jadi pertanyaannya adalah kepada siapa lagi saya mau minta tolong? Kalau yang Tuhan saja itu benar-benar tidak peduli dengan kehidupannya dia. Bahkan orang-orang yang pernah ditolongnya dan pernah merasakan kasihnya, kini tidak peduli akan penderitaannya. Ayat 24 sampai dengan 27.
Bisa kebayangkan yang kemarin kita baca bagaimana dia disegani, dihormati, ditolong bapak kaum miskin. Waduh, luar biasa menolong orang. Itu orang yang sudah ditolongnya itu tidak peduli dengan kehidupan Ayub dan cenderung menghina Ayub. Dan umat Tuhan juga bungkam terhadap keluhannya di ayat yang ke-28. Jadi Guru Readers, kita bisa melihat di sini, waduh, nggak ada lagi yang bisa menolong Ayub. Orang yang sudah ditolongnya nggak peduli dan menghina. Orang yang tidak kenal, dia dimarginkan, disingkirkan seperti penjahat begitu. Dan penjemaat Tuhan, artinya orang yang seiman dengan dia, juga tidak peduli kepada kehidupan Ayub. Maka lengkaplah sudah penderitaan fisik dan psikisnya Ayub. Dan kita bisa bayang, mau jadi apa Ayub ini gitu ya. Kalau kita ngalami hal ini, waduh, mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, Good Readers, apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Ayub yang menderitanya luar biasa? Baik itu dia kena penyakit, bagaimana kehidupan sosialnya dihancurkan, bagaimana secara psikis dan kerohanian juga seperti digantung oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dari perspektif manusia, setidaknya ada dua hal yang boleh saya sorot pada hari ini. Dari perspektif manusia, jangan bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada manusia. Jadi Good Readers, apapun kebaikan yang sudah kita lakukan kepada orang, janganlah itu menjadi sebuah harapan. Janganlah itu menjadi sebuah pamrih. Janganlah hal itu dijadikan titik tolak dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan kebaikan kepada sesama kita, maka tuluslah. Maksudnya benar-benar lempeng, benar-benar ya sudah, kasih-kasih saja. Jangan jadikan itu menjadi, dulu kan saya sudah bantuin kamu, dulu kan saya begini dan begitu. Jangan. Karena ketika kita mengharapkan itu kepada manusia, pasti kita akan kecewa. Ini dari segi manusianya ya, perspektif manusianya. Dan dari perspektif Tuhan, kita itu sedang diuji. Kalau pada saat ini kita mengalami penderitaan dan juga mengalami berbagai macam hal dalam kehidupan kita, maka ingatlah, itu kita sedang diuji. Tuhan bukan tidak peduli. Tetapi terkadang Tuhan seperti tanda petik diam, karena dia sedang menguji kita. Ya, sama aja dengan kita kalau lagi sekolah. Guru kita selalu mendampingi kita. Tetapi pas ujian, tidak mungkin guru kita mendampingi kita. Oh, jawabannya itu A, B, C, D. Nggak mungkin kan? Tetap kita akan dibiarkan untuk mengerjakan soal sampai tuntas. Itulah ujian yang sebenarnya. Oleh karena itu, Good Readers, marilah kita kembali selalu bergantung kepada Tuhan dalam segala aktivitas kita pada hari ini. Amin. Have a nice day and God bless us.